Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, baik. Jadi kembali saya mendapatkan beberapa pertanyaan. Coba kita bahas satu-satu lagi, adek ya. Pertama, Assalamualaikum Pak, saya Dina Haki, bla bla bla. Masih banyak yang saya bingungkan. Ini tentang ilmu filsafat sama sains. Maaf ya Pak kalau pertanyaan saya sedikit nyeleneh. Oke. Di materi dijelaskan bahwa filsafat itu bersifat ultimate, dalam kurung imajinasi. Berarti itu sebuah pemikiran dan ketidakpastian. Kenapa kita harus berfilsafat? Padahal kalau dilihat sains lebih pasti dengan berbagai macam bukti, bahkan penelitian. Oke, jadi gini dek. Kenapa kamu bisa menerjemahkan kata ultimate? Memang ya di slide presentasi itu saya menggunakan kata filsafat. Ketika kita berfilsafat, gagasan yang muncul, pemikiran yang muncul, pertanyaan yang kita ajukan itu harus pertanyaan yang bersifat ultimate. Pertanyaan saya, kenapa kamu menerjemahkan kata ultimate itu sebagai imajinasi? Serius nih saya tanya, kamu dapat dari kamus mana ultimate itu artinya imajinasi? Ultimate itu artinya secara bahasa adalah sesuatu yang pokok. Sesuatu yang pokok, itu artinya ultimate. Atau diterjemahkan lebih bebas lagi, secara lebih luas lagi, ultimate memiliki makna sesuatu yang memiliki impact atau dampak yang besar, itu dia ultimate. Paham ya maksud saya ya? Jadi ultimate itu bukan imajinasi, beda jauh artinya. Jadi ketika saya mengatakan pertanyaan yang muncul, persoalan yang ditanyakan dalam proses filsafat itu harus bersifat ultimate. Maksudnya adalah yang kita pikirkan ketika berfilsafat itu bukanlah hal-hal yang remeh-temeh seperti kapan waktunya makan, kapan waktunya minum, bukan, akan tetapi hal yang lebih memiliki dampak besar bagi kehidupan. Itu dia yang pertama jawaban saya, oke? Kemudian yang kedua, kamu seolah masih membedakan antara filsafat sama sains. Kenapa kita harus berfilsafat? Kenapa nggak mikirin sains saja? Jadi gini deh, sains itu artinya ilmu ya. Jadi sains atau ilmu itu muncul ketika manusia telah melakukan percobaan atau penelusuran secara mendalam. Oke. Manusia akan melakukan penelusuran dan percobaan secara lebih mendalam ketika manusia berpikir secara radikal, berpikir secara menyeluruh. Oke. Nah, ketika manusia berpikir secara menyeluruh, itu artinya manusia sudah berfilsafat. Paham nggak? Jadi kenapa kita kalau kamu bertanya kenapa kita tidak memikirkan ilmu saja, memikirkan sains saja, kenapa harus berfilsafat? Karena kita harus berfilsafat dulu, baru ilmu muncul. Paham ya? Dari proses kita berfilsafat, kita berpikir. Dari berfilsafat, kita berfilsafat. Dari berfilsafat manusia itu berpikir. Dari berpikir manusia melakukan percobaan atau penelusuran. Dari penelusuran atau percobaan, manusia menghasilkan temuan. Nah, temuan inilah yang akan menjadi ilmu. Atau kamu menyebutnya di pertanyaan ini sains. Oke? Jadi sains dan filsafat itu nggak bisa dipisahkan. Gitu deh ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan selanjutnya nih. Pak, saya mau bertanya, saya Ande Yawana. Pak, bagaimana penerapan agama dan filsafat pada saat itu yang menyebabkan orang mengorbankan harta, pikiran, maupun nyawa akibat agama atau keyakinan yang dianutnya? Oke dek, jadi begini. Jadi begini dek. Pada presentasi yang lalu sudah saya sampaikan ya, filsafat itu secara bahasa berasal dari kata philo dan sophia. Filsafat berasal dari dua kata yang dijadikan satu, yaitu philo, sophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Sophia artinya kebijaksanaan. Filosofia, cinta akan kebijaksanaan. Maka filsafat atau dalam secara lebih luas adalah menginginkan
menginginkan sesuatu yang lebih, ya kan? Menginginkan mengetahui banyak hal agar menjadi pribadi yang bijaksana. Itu arti dari filsafat. Oke, jadi kalau kamu bertanya, Pak, gimana kalau? Jadi kalau di sini kembali ke pertanyaanmu ya, bagaimana? Apa nih tadi? Nah, orang mengorbankan harta, pikiran maupun nyawanya akibat agama atau keyakinan yang dianutnya. Bagaimana filsafat memandang itu? Nah, dalam konteks ini yang dilihat oleh filsafat adalah ketika manusia mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya, mengorbankan hartanya untuk sesuatu yang dia cinta, itu wajar, nggak ada yang keliru dengan itu. Nah, akan tetapi kemudian yang dilihat adalah ketika dia sudah mengorbankan semuanya untuk sesuatu yang dicintainya, apakah kemudian akan menghasilkan sesuatu yang bijaksana atau tidak? Jadi ketika seseorang demi keyakinannya mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan hidupnya, kemudian apa? Yang muncul kebijaksanaan atau yang muncul kemudian adalah kerusakan. Kalau seandainya yang muncul adalah kebijaksanaan, kebaikan, it's okay. Akan tetapi kalau kemudian ketika dia sudah mengorbankan semuanya, yang muncul adalah kehancuran, kerusakan, aniaya, maka ada yang perlu dievaluasi dalam pengorbanannya itu. Oke, itu deh ya, gampang ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih. Assalamualaikum Mbak, saya Yulaila dari kelas A. Mohon maaf ganggu waktunya. Oke, nggak apa-apa deh. Saya mau tanya. Saya masih bingung dengan pernyataan. Wah, menarik nih. Saya masih bingung dengan pernyataan kenapa agama dan filsafat dijadikan dua kekuatan yang mewarnai dunia ya Pak. Terima kasih. Oke, jadi begini. Di buku yang kita pegang memang di situ disebutkan ya bahwa ada dua kekuatan besar yang mewarnai dunia. Hal itu adalah agama dan filsafat. Kenapa? Pertanyaan dari saya adalah apa selain dua hal ini, selain agama dan filsafat, selain kepercayaan, keimanan, dan filsafat, akal yang mewarnai dunia? Selain dua hal ini apa? Sekarang saya tanya. Nggak ada. Saya ambil contoh ya. Dua kekuatan besar yang mewarnai dunia. Yang satu agama. Oke. Yang kedua adalah filsafat. Agama itu meliputi iman, ya, keyakinannya pada Tuhan, dan filsafat akal. Sekarang saya sampaikan begini. Abad pertengahan, ini contoh sederhananya deh ya. Sebentar, sebelum saya bicara abad pertengahan. Jadi memang sepanjang sejarah umat manusia, dari lintas zaman selama ribuan tahun, dua hal inilah yang selalu mewarnai kehidupan manusia, mempengaruhi segala tindak tanduk dan perilaku manusia. Selain dua hal ini, selain agama dan filsafat, selain iman dan akal, itu nggak ada. Oke? Seandainya pun ada ideologi-ideologi yang kemudian muncul, pasti ideologi itu kalau tidak lahir dari agama, lahirnya dari filsafat, pasti. Oke? Saya ambil contoh. Gini. Dan sepanjang sejarah, ada kalanya agama dan filsafat jalan beriringan, akan tetapi ada kalanya juga dalam sejarah menunjukkan bahwa agama dan filsafat ini saling pukul satu sama lain. Saya kasih contoh, misalnya Eropa pada abad pertengahan itu agama ada di posisi atas. Oke? Agama ada di posisi atas. Mohon maaf, pada abad pertengahan di Eropa, gereja menjadi pusat segala aktivitas dan kebijakan yang bersifat publik, itu semuanya ada di gereja. Hukum-hukum harus persetujuan gereja. Bahkan ketika negara mau perang, harus atas perintah atau izin dari gereja. Kalau gereja bilang no, it means no. Kalau gereja bilang yes, it means is yes. Mutlak gereja itu saat itu. Agama ya saat itu mutlak.
tidak ada posisi untuk akal, tidak ada posisi untuk kritis, berpikir kritis, itu nggak ada. Semuanya berada di bawah agama. Ya, para rabi-rabi bilang enggak, maka semua pun pasti enggak. Jika nekat melawan, ada hukumnya di situ. Yang bagi yang melawan perintah gereja. Oke. Nah, pada saat abad itu contohnya deh ya. Pada abad pertengahan, agama, hal ini diwakili oleh gereja ada di atas. Posisi akal ada di bawah. Di sini posisi agama menghantam posisi akal. Dibuktikan dengan pada masa abad pertengahan tidak ada satupun filosof yang muncul. Siapa coba filosof yang muncul mentereng, yang namanya mentereng, ya kan? Ya di abad pertengahan itu nggak ada. Nah, hingga akhirnya sekitar tahun 1500-1600 Eropa memasuki sebuah zaman yang kita kenal dengan nama Renaissance. Nah, zaman Renaissance ini kebalik. Posisi filsafat, akal ada di atas, posisi agama ada di bawah. Oke? Nah, dibuktikan dengan pada masa Renaissance filosof-filosof kembali muncul. Yang tadinya selama kurang lebih 1000 sampai 1500 tahun para filosof nggak pernah muncul lagi, tenggelam namanya. Nah, 1500 1600 ini Eropa Renaissance, para filosof muncul. Gagasan-gagasan manusia, hal-hal yang bersifat filosofis muncul ke permukaan, naik ke permukaan. Nah, sedangkan gantian agama yang tadinya selama abad pertengahan itu merajai ya, ada di atas segalanya, jadi berada di posisi puncak, jadi pemegang hukum gitu ya, pemegang hukum mutlak. Gantian di zaman Renaissance posisinya di bawah. Gereja tidak lagi memiliki kuasa untuk mengeluarkan hukum yang bersifat publik, udah nggak bisa lagi. Gereja sudah dikebiri hak-hak istimewanya. Gereja tidak lebih hanya menjadi tempat ibadah saja. Kalau dulu di abad pertengahan, posisi gereja itu menjadi tadi yang saya sebut ya, central of the activities, pusat segala kegiatan. Maka pada zaman Renaissance nggak lebih hanya sebagai tempat ibadah aja. Dan itu pun ada beberapa sumber referensi yang menyebutkan gereja pun sepi dari tempat peribadatan. Manusia sudah mulai meninggalkan gereja, ya kan, asik berfilsafat, mendewakan akal, seperti itu. Akan tetapi ada kalanya juga agama dan filsafat itu duduk berbarengan. Ada kalanya juga agama dan berfilsafat duduk berbarengan, duduk bersama, ya kan, saling bergandengan tangan mempengaruhi kehidupan manusia. Saya ambil contoh adalah misalnya pada masa daulah yang terkenal ya, pada masa kepemimpinan daulah Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad, atau pada kepemimpinan Bani Umayyah yang ada di Andalusia, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Spanyol. Nah, pada masa dua kepemimpinan ini agama dan filsafat, keimanan dan akal itu jalan beriringan. Maka pada saat itu hukum agama maka pada masa Abbasiyah di Baghdad gitu ya, dan Umayyah yang ada di Spanyol, Andalusia saat itu namanya, agama memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan manusia. Di satu sisi, ilmu pengetahuan akal manusia pun berada dalam posisi yang setara. Maka pada saat itu jangan heran, saat itu politik dan hukum pada masa Abbasiyah dan Umayyah saat itu, politik dan hukum Islam itu politik dan hukum agama, dalam hal ini agamanya Islam ya, itu dalam posisi yang tinggi. Pada saat yang sama muncul filosof-filosof yang saat itu pun terkenal pemikirannya, sepertilah misalnya kita kenal nama ada Ibnu Sina, kenal pasti ya. Ada nama yang kita kenal, ada Ibnu Sina, Al-Jaber. Nah, mereka kan muncul juga saat itu nama dan pemikirannya. Oke, jadi itu deh ya soal masalah agama, kenapa agama dan filsafat disebut sebagai dua kekuatan yang mewarnai kehidupan manusia. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, masih bingung tentang pendapat dari Immanuel Kant. Nah, ini lagi-lagi pertanyaan tentang Immanuel Kant. Jadi memang asik untuk dibicarakan pendapat Immanuel Kant. Jadi saya itu masih bingung Pak terkait pendapat dari Immanuel Kant yang membagi manusia menjadi tiga akalnya, peringkat akalnya maksudnya ya. Dikatakan manusia rendah apabila disangkut pautkan dengan hal yang mistis, tapi di daerah Jawa itu Pak terkenal dengan hal yang mistis dan bisa dibilang tradisi.
menyangkut sopan santun, pamali dan sebagainya. Oke, jadi gini Dek, sederhana. Sebenarnya kamu jangan bingung untuk memahami konsepnya, konsep klasifikasi akal oleh Immanuel Kant ini. Intinya adalah selama manusia menyangkut pautkan segala hal dengan yang sifatnya mistis, mitos, gaib, takhayul, menurut Immanuel Kant manusia berada dalam level terbawah penggunaan akalnya, apapun alasannya. Paham ya? Sekali lagi, selama masih disangkut pautkan dengan hal-hal yang gaib, menurut Immanuel Kant, ya, menurut Immanuel Kant loh ya, kamu jangan marah ke saya hanya menyampaikan pemikiran dia saja. Saat itu pula manusia berada di level terbawah dalam penggunaan akalnya. Oke, tapi satu hal yang mau saya sampaikan kepada kamu, ya kan? Tidak ada kewajiban untuk menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant ini. Nggak ada kewajiban bagi kamu untuk menerimanya begitu saja. Kalau kamu mau menolak, Pak, saya ini di rumah itu suka klenik, Pak. Saya tersinggung sama Immanuel Kant. It's okay, nggak masalah. Tidak ada kewajiban untuk menaati, untuk menerima begitu saja apa yang sudah disampaikan oleh Immanuel Kant. Tapi sebelum itu, ya kan, kalau kamu nggak suka dengan pemikirannya Immanuel Kant yang ini, it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang harus kamu ingat adalah kamu harus memiliki argumen yang matang, argumen yang berwibawa dan bermartabat untuk melakukan counter opini terhadap gagasannya ini. Paham maksud saya ya? Gagasan dibalas gagasan, ide dibalas ide, filsafat dibalas filsafat. Oke, jadi kalau kamu tidak bisa menerima bahwa hal-hal yang sifatnya gaib itu berada di level, kamu tidak bisa menerima manusia yang masih percaya dengan hal-hal yang gaib itu berarti berada pada level terbawah penggunaan akalnya, kamu nggak terima, nggak masalah. Tapi silahkan persiapkan argumen yang sekiranya bisa mematahkan argumennya Immanuel Kant. Oke, gitu ya Dek ya. Kemudian yang terakhir nih, Pak, kenapa definisi dari Aristoteles tidak dapat dipahami oleh pelajar pada zaman ini, Pak ya? Terima kasih. Pertanyaan saya, Dek, definisi yang mana? Definisi tentang apa? Karena satu, kamu sebut Aristoteles di sini ya. Satu, Aristoteles memiliki banyak gagasan. Jadi gagasan yang kamu sulit untuk dipahami itu yang mana? Kemudian yang kedua, materi kita belum sampai pada Aristoteles. Kita baru bicara pol-polan pada Socrates dan Plato. Oke, kita belajar Thales, Zeno, Protagoras, kemudian ada Socrates, ada Plato. Kemudian yang terbaru ini kita belajar Immanuel Kant. Kita belum belajar pemikirannya Aristoteles. Belum disentuh Aristoteles. Oke, gitu deh ya. Jadi terima kasih atas sebagai tanggapannya, berbagai macam tanggapan dan pertanyaan susulannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.